Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan ke-10. Kita akan membahas mengenai pemanfaatan Mendeley. Minggu lalu saya sudah berikan materi pengenalan dari Mendeley. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan reference manager. Salah satu yang mudah untuk digunakan adalah Mendeley. Jadi nanti kita akan membahas mengenai pemanfaatan dari Mendeley. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, kalian akan mengunduh dan menginstal software Mendeley. Nanti akan diperagakan. Jadi kalian buka website ini, kemudian unduh, kemudian install Mendeley-nya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat akun Mendeley. Jadi untuk Mendeley sendiri ini ada Mendeley desktop dan ada Mendeley versi web. Jadi selain kalian mengunduh dan menginstal software Mendeley untuk Mendeley desktopnya, kalian juga membuat akun Mendeley-nya. Jadi nanti daftar pustaka yang ada di Mendeley desktop kalian terhubung dengan akun Mendeley kalian. Jadi nanti penyimpanannya secara cloud. Kemudian yang ketiga, kalian akan menginstal Microsoft Word plugin. Jadi nanti menginstal Mendeley ke dalam atau memasukkan Mendeley ke dalam Microsoft Word kalian. Kemudian yang terakhir adalah mensinkronize antara Mendeley desktop dengan akun Mendeley kalian agar nanti daftar pustaka yang ada di Mendeley desktop kalian terhubung dengan di akun Mendeley kalian. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalian unduh dan install Mendeley. Jadi, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengaktifkan internet kalian, koneksi internet kalian. Kemudian kalian buka Google Chrome atau aplikasi pencarian apapun. Kemudian di sini kalian klikkan adalah Mendeley. Nah, kalian klik mendeley.com, nanti akan diarahkan ke pencarian tentang Mendeley-nya. Nah, ini adalah website dari Mendeley. Jadi kalian arahkan ke bawah. Di sini ada join millions of resources using Mendeley. Jadi untuk mendownload Mendeley-nya atau mengunduh Mendeley-nya kalian klik. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Tampilan di layar. Kemudian kalian download Mendeley desktop for Windows. Ya. Jadi ini di-download. Dia tidak besar, dia hanya 54,7 MB. Di sini ya. Nah, ini untuk Mendeley-nya. Nih, dia hanya 54,7 MB. Nah, ini ditunggu saja untuk unduhannya gitu ya. Nanti setelah selesai diunduh baru kita install sama-sama. Nah, ini sedikit lagi selesai pengunduhannya. Oke, kalau sudah tinggal kalian klik di unduhan tadi. Nah,
dia akan muncul seperti ini. Dia akan minta apakah software ini mau diinstal di dalam komputer kalian atau laptop kalian. Kalau mau berarti tinggal kita klik yes. Nah, dia ada keterangan welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard. Nah, ini nanti kalian next kan, continue. Seperti biasa kalian install software. Jadi ini kita next kan. Kemudian ini privacy license agreement-nya gitu ya. Jadi silakan dibaca. Oke, kalau kalian terima berarti klik yang I agree. Nah, di sini adalah penyimpanan di mana Mendeley Desktop ini akan disimpan. Jadi di sini kalau di saya akan disimpan di program files di C, program files x86 Mendeley Desktop. Yang dibutuhkan space-nya adalah 173,8 MB. Nah, ini space available-nya, jadi SSD saya itu 234,1 GB, jadi masih memenuhi. Jadi kalian cek apakah space-nya untuk penyimpanan Mendeley Desktop ini cukup atau tidak di laptop atau komputer kalian. Kemudian kalian klik next. Nah, ini apa saja yang mau ini untuk choose start menu foldernya. Jadi langsung saja Mendeley Desktop. Kemudian klik install. Jadi nanti dia akan diinstal. Karena saya sudah memiliki Mendeley, saya sudah install. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai install, langsung bisa kita buka. Ini kita cancelkan karena saya sudah install. Nah, ini ada keterangannya. Jadi saya klik yes. Nanti kalau kalian sudah selesai install, dia akan ada di desktop kalian. Jadi kalian pilih apakah mau kalian tampilkan di taskbar seperti saya di bawah ini, atau kalian tampilkan di desktop atau seperti ini ya. Nah, jadi tinggal kalian atur saja di komputernya, di laptop kalian. Nah, ini adalah Mendeley Desktop saya. Kalau kalian baru awal, berarti dokumen di sini akan kosong. Ini karena saya sudah pernah menggunakan Mendeley. Kalau kalian di sini masih kosong semua, dan di bawah di sini juga masih kosong. Nah, yang di My Library ini juga masih kosong. Jadi dia hanya ada create folder. Ya, selain itu selebihnya sama. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sebelah kanan dari Mendeley Desktop ini, di sini ada akun saya, your profile. Nah, ini terkoneksi dengan Mendeley Web. Jadi sekarang kalian buat akun Mendeley. Bagi yang belum memiliki akun, kita tutup. Nah, di desktop yang di web yang sama ya dengan yang kalian unduh desktop tadi ya. Nah, di sini ada create account. Bagi kalian yang belum punya akun Mendeley, jadi silakan buat accountnya dulu. Ya, jadi ini masukkan email yang mau kalian koneksikan dengan Mendeley. Nah, sudah kalian masukkan emailnya, kemudian klikkan continue. Nah, akun Mendeley ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi ketika kalian nantinya mau mensinkronis antara Mendeley Desktop dan Mendeley akunnya, ini harus terkoneksi dengan internet. Nah, di sini tadi sudah masukkan email kalian. Di sini ketikkan nama kalian, kemudian family name, kemudian password kalian yang mau kalian gunakan untuk Mendeley-nya. Kalau sudah, kalian klik yang register. Nah, jadi nanti ini untuk keterangan passwordnya gimana buatnya, minimum 8 karakter. Dia terdiri dari minimal 1 angka,
kemudian di mix antara huruf kecil dan huruf besar, dan juga satu simbol yang akan menjadikan password kalian ini cukup baik, gitu ya, baik. Nah, kalau sudah register, kalau saya sudah punya akun, jadi saya tinggal masuk ke akun saya. Nah, di sini emailnya saya masukkan email yang terkoneksi dengan Mendeley saya, kemudian saya klik continue. Jadi kalian masuk ke dalam akun kalian. Dia minta password, kemudian sign in. Nah, ini adalah akun Mendeley saya. Nanti kalau kalian ingin mengganti profil dan lain sebagainya, kalian tinggal klik di bagian kanan atas ini ya. Jadi setting, tinggal kalian klik di bagian kanan ini. Nah, untuk melihat di Mendeley desktopnya, kalau di akunnya kalian klik yang library. Jadi nanti dia akan terhubung dengan Mendeley desktop kita. Ya, jadi nanti ini sama dengan yang ada di Mendeley desktop. Nih, ya sama isinya. Nah, itu yang langkah kedua. Jadi tadi kita sudah selesai mengunduh dan menginstal Mendeley. Kemudian kita sudah membuat akun Mendeley-nya. Nah, yang ketiga, kita akan menginstal Microsoft Word plugin. Jadi kita menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Jadi nantinya Mendeley akan masuk ke dalam Microsoft Word kita, gitu ya. Caranya adalah kalian bisa buka Microsoft Word kalian dulu. Kalian cek di bagian references. Nah, di sini saya sudah terinstall. Nanti saya uninstall dulu, baru nanti kita install bareng-bareng. Nah, saya buka lagi yang Microsoft Word-nya di bagian references. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari bagian references kalian. Nah, jadi di sini belum terkonek nih, belum terinstall Mendeley ke dalam Microsoft Word kalian. Ini kita tutup dulu. Kemudian kalian buka Mendeley desktopnya. Ini Mendeley desktopnya. Kemudian kalian klik yang tools-nya di bagian menu. Di sini ada file, edit, view, tools, dan help. Kalian klik yang tools. Kemudian di sini ada pilihan install Microsoft Word plugin. Jadi nanti dia akan menambahkan Mendeley ke dalam Microsoft Word kalian. Jadi install, kalian klik. Nanti dia tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kalian klik OK. Nah, nanti dia sini kasih keterangan. Dia akan menempelkan atau menginstalkan Mendeley ke dalam Microsoft Word kalian. Kalian klik OK. Dia sudah terinstall. Nah, sekarang kalian buka Word kalian lagi. Di bagian references. Nah, di sini sudah ada nih. Di sini sudah terlihat ya untuk yang Mendeley-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa Mendeley sudah terinstall ke dalam Microsoft Word kalian. Nah, ini bisa kita tutup. Save. Nah, ini adalah Mendeley desktopnya. Kita sudah selesai ke langkah yang ketiga. Kita sudah koneksikan antara Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mensinkronize Mendeley-nya. Jadi kita menyamakan dengan yang di akun Mendeley tadi. Jadi tersinkronisasi gitu ya, yang ada di desktop dengan nantinya yang ada di akun Mendeley.
Oke. Nah, untuk latihan kali ini kita akan membuat folder. Jadi kalian klik di create folder di sini. Kalian klik saja, kemudian kalian beri nama foldernya mau apa. Saya kasih nama adalah pemanfaatan semester 5 ya. Nah, jadi ini sudah selesai saya create folder, saya tekan enter. Nanti dia tampilannya seperti ini. Nih, ada satu folder yang saya tambahkan di Mendeley desktop saya. Tapi kalau kalian lihat di akun Mendeley saya, ini belum ada. Ya. Nah, belum ada nih. Nah, kemudian kita tinggal klik synchronize nih ya. Nah, kita klik synchronize, dia akan proses sinkronisasi. Ini keterangannya di bawah. Nah, kalau sudah selesai kalian buka yang web kalian, dia sudah langsung tersinkronis. Ini dia, pemanfaatan Mendeley semester 5 ya, dia sudah ada di sini. Jadi dia sama dengan yang di desktop kita ya, pemanfaatan Mendeley semester 5. Nah, untuk mempermudah pencarian jurnal atau sumber pustaka lainnya secara online, kalian bisa install web importer. Jadi nanti langsung dari web kalian bisa tambahkan otomatis ke dalam Mendeley kalian gitu ya. Nah, di sini di bagian tools ini buka Mendeley desktopnya, kemudian di bagian tools kalian klik install web importer. Tinggal diklik, pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya. Nah, jika ada seperti ini, dia ada keterangannya seperti ini. Nah, tinggal kalian klik yang ini, get web importer for Chrome ya. Kalian klik. Nah, dia akan proses. Nah, di sini saya sudah memiliki atau saya sudah menambahkan Mendeley Web Importer ke dalam Chrome saya. Kalau kalian di sini tulisannya menjadi add gitu ya, add Chrome gitu. Nah, jadi di sini tinggal kalian klik. Kalau saya di sini kan remove from Chrome, kalau kalian tulisannya masih baru awal atau pertama, di sini add. Nah, di sini kalian klik, di bagian sini kalian klik, nanti dia akan nih, keterangannya nanti akan ada di Chrome kalian, Mendeley Web Importernya. Nah, jadi bisa kalian baca di bawahnya, silakan dibaca. Nah, kemudian kalian klik yang di bagian kanan atas di sini. Kalau sudah kalian klik gitu ya, nanti dia akan muncul di bagian extension kalian di sini di Chrome-nya. Ini Mendeley Web Importer. Di sini sudah saya tambahkan gitu ya. Kalau mau dipin boleh. Nah, jadi di sini dia. Ya, jadi nanti tinggal kalian cari saja di bagian Chrome kalian di extension. Nah, kalau mau kalian tampilkan di dalam extensionnya, tinggal kalian klik yang tanda apa ya, pin di sini ya. Nah, pin extension. Kalau mau menghilangkan tinggal unpin gitu ya. Kalau mau menunjukkan Mendeley Web Importernya, tinggal kalian klik yang pin di sini. Sudah. Kalau sudah kalian tambahkan Mendeley Web Importer ke dalam Chrome kalian, kita langsung bisa mencari jurnal atau reference yang nantinya akan kalian gunakan di dalam skripsi kalian atau karya tulis kalian. Caranya adalah seperti ini. Jadi ini bisa ditutup ya, langsung di sini. Ini adalah akun kita. Kemudian di sini kalian tinggal klik, misalkan saya mau mencari jurnal tentang stunting gitu ya. Nah, jadi di sini
kalian cari judulnya. Kalau sudah seperti ini, misalkan saya mau ngambil judul yang pertama ini ya. Nih, saya mau mengambil judul ini, saya klik judul ini. Nah, jadi nanti saya diarahkan ke jurnalnya. Jadi di sini adalah Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia Nasional atau Kesmas dari FKM UI. Nih. Kemudian saya klik yang Mendeley Web Importer tadi. Nanti dia akan proses. Nah, dia akan minta sign in. Jadi kita sign in dengan akun Mendeley kita tadi. Jadi kita tunggu dulu. Nah, di sini dia sudah sign in ya. Jadi di sini ada nama saya. Nah, di sini dia muncul nih di web importernya. Add PDF if available. Jadi tinggal kalian checklist centang gitu ya. Nah, di sini dia ada keterangan jurnal artikelnya ini dalam bentuk PDF, siapa pengarangnya atau penulisnya, jurnalnya apa, kemudian volume, nomor, kemudian dan tahunnya, tahun terbitnya. Nah, ini view PDF-nya. Nah, kalau web page ini hanya webnya gitu ya, link dari webnya. Nah, nggak ada PDF-nya. Nah, karena kita butuhnya PDF, maka saya klik yang jurnal artikel ini. Ya. Nah, di sini saya mau simpan di mana? Ya, jadi nanti tinggal kalian centang di My Library tulisannya. Ini kalian masukkan ke akun yang bukan ke folder yang tadi sudah kita buat, yaitu pemanfaatan Mendeley semester 5. Nah, jadi nanti dia akan tersimpan di di folder pemanfaatan Mendeley semester 5. Kemudian kalian klik add. Jadi nanti dia proses. Di sini ada keterangannya. Nah, kalau sudah selesai prosesnya, sudah seperti ini dia tampilannya, kalian cek di akun Mendeley kalian, secara otomatis dia sudah menambahkan ke akun Mendeley kalian. Ini yang tadi ya, yang tadi kita cari. Nih, dia sudah ada Mendeley-nya, dia sudah lengkap penulisannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kalian buka di Mendeley desktop, di sini belum ada. Jadi kalau misalkan kalian bisa koneksi terus dengan internet, ini bisa kalian gunakan gitu ya. Tapi karena tadi kita menghubungkan yang Mendeley desktop ke dalam Word-nya, jadi di sini harus tersimpan di desktopnya juga. Jadi tidak hanya di akun Mendeley-nya. Nah, untuk mensinkronkan antara yang di akun Mendeley tadi ini ke Mendeley desktop kalian, kalian tinggal klik yang sync ini, tanda ini, synchronize your library with Mendeley Web. Ya, jadi kalian klik synchronize, dia ada tanda seperti ini, di bawahnya dia masih proses. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah tersinkron, sudah sama antara Mendeley Web kalian dengan Mendeley desktop. Ini keterangannya. Kalau kalian nyatakan dia ini benar penulisannya, jadi tinggal tulis details are correct. Sudah, kalau mau mengedit di sini multi level analysisnya ada spasi ya. Jadi tinggal kalian arahkan saja ke sini, klik yang di bagian ini, nanti dia muncul yang di sebelah kanan. Kemudian kalian berbahasa Indonesia gitu ya. Tapi dari saja judul apa yang mau kalian dapatkan gitu ya. Nah, misalkan ini saya mau ambil, dia dari ePrints gitu ya. Kalian klik. Nah, ini adalah ePrints. ePrints itu biasanya untuk karya skripsi mahasiswa gitu ya. Ini dia. Nah, kalau kalian klik yang Mendeley Web Importer di sini, jadi nanti dia akan proses mencari skripsi ini. Kita tunggu. Jadi dia akan mencari
PDF-nya atau webnya dari skripsi yang kita citasi ini misalkan. Nah, di sini kalau kalian lihat keterangannya, dia hanya ada e-prints, dia hanya ada webnya gitu ya, tapi dia nggak ada PDF-nya. Kalau ini mau kalian masukkan ke dalam Mendeley, misalkan kalian klik di sini, tadi kan kita checklist yang add PDF if available, jadi kita mau ada PDF-nya nih biar kita bisa baca gitu kan. Nah, kalau yang e-prints ini ternyata dia PDF-nya tidak dimasukkan ke dalam citasi Mendeley, tapi dia yang terdetek sama si web importer ini hanya linknya, hanya webnya. Kalau ini mau kalian masukkan ke dalam Mendeley, sama tadi kita pemanfaatan Mendeley semester 5, kita add. Nah, kalau kalian buka di, kita tutup aja. Nah, ini kalau kalian klik di atas, nah dia di sini hanya diberikan URL, judulnya dia nggak ada gitu ya. Jadi dia hanya diberikan yang web page saja. Sementara saya mau filesnya nih, ya kan? Saya mau filesnya. Nah, kalau seperti itu, ini bisa kalian tutup dulu. Kalaupun di sini misalkan kalian mau klik yang add files, dia akan minta kalian mau files yang di add itu yang mana. Sementara kita belum download yang ini tadi kan filenya. Nah, ini kita download dulu. Nah, ini misalkan saya simpan di semester 5 ya. Jadi kalian simpan di folder yang nantinya mudah untuk kalian temukan atau kalian cari. Nah, ini saya simpan di semester 5 untuk di pemanfaatan. Nah, ini sepertinya kelebihan spasi. Kita edit spasinya ya. Kita spasikan, koma, first name-nya kesehatan. Departemennya apa? Departemennya adalah kebidanan. Tipenya adalah skripsi. Kalau sudah seperti ini, ya, jadi dia sudah ini ada keterangannya. Kemudian di sini di URL-nya, diaksesnya kapan, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sinkronkan dengan yang di desktop kita. Jadi kita klik yang sync. Dia masih synchronize, dia masih ini mendownload atau mengunduh file kita tadi gitu ya. Jadi kita tunggu saja sampai dia selesai. Nah, seperti ini dia sudah selesai. Tinggal kalian arahkan, kita oke kan. Nah, tinggal kita isi tahunnya nih. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2018. Nah, kita isi 2018. Kemudian abstraknya mau kita masukkan atau tidak masalah. Kemudian city-nya dan lain sebagainya, tipenya skripsi, kemudian universitasnya, departemennya dan sebagainya. Kalau sudah di sini bisa kita synchronize di webnya. Ini belum ada tahunnya ya, jadi kita tinggal synchronize saja. Di sini masih, nah, kalau offline tadi tinggal kita tunggu sebentar sampai muncul synchronize-nya. Kita synchronize yang di sini juga. Nah, tadi dia belum ada kan 2018-nya, sekarang dia sudah ada. Artinya dia sudah tersinkron antara
antara yang di desktop kita dengan yang di web kita. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kalian cari jurnal-jurnal yang lainnya. Jadi boleh cari jurnal yang lain, misalkan yang misalkan dia tadi ya. Jadi kalau dia tidak ada di web importer, kalian bisa mengunduhnya terlebih dahulu, baru menguploadnya di web Mendeley-nya ya, Mendeley webnya. Nanti tinggal disinkronize dengan yang di desktopnya. Nah, tadi kan kalian unduhnya di folder ya, kita simpan di folder tadi kan. Nah, kalau kalian buka di folder yang tadi sudah kalian simpan, kalau misalkan ini mau kalian hapus agar tidak terlalu memakan penyimpanan kalian atau storage kalian, ketika dia dihapus, dia tidak hilang di Mendeley kalian. Jadi di Mendeley ini tetap bisa kalian buka. Kenapa? Karena ini tadi kalian unggahnya ke Mendeley web. Jadi di Mendeley webnya tetap ada. Nih, tadi kan kita sudah unggahnya ke Mendeley web ya, bukan ke Mendeley desktop dulu. Nah, itu ini masih bisa kita buka, nih lagi proses dia, kita tunggu aja. Jadi dia tidak terhapus walaupun tadi kita menghapus yang di sini, yang di storage kita. Nah, tadi kan di sini ada si skripsi Nadia tadi. Nah, ini sudah kita hapus. Nah, kalau kita hapus di sini, dia tidak akan terhapus di dalam Mendeley desktop ataupun di Mendeley web kita, karena kita unggahnya ke Mendeley di web, bukan di desktop. Nah, itu yang memudahkan gitu ya. Nah, jadi dia nggak kehapus di sini, tetap tersimpan dia di sini di cloudnya tadi, di webnya tadi. Jadi dia tidak memakan storage kalian atau penyimpanan kalian. Nah, kalau buku misalkan kalian punya satu buku, gimana caranya memasukkan ke dalam Mendeley? Bukunya buku hard copy misalkan. Nah, kalau bukunya hard copy, tinggal kalian tambahkan saja bukunya. Misalkan saya punya buku hard copy, mau saya tambahkan ke dalam Mendeley. Nah, caranya adalah kalian klik file di sini, kalian pilih yang add entry manually. Jadi selain kita bisa langsung menambahkan reference kita di Mendeley secara otomatis atau online, gitu ya, kita juga bisa menambahkan secara manual. Jadi klik file di sini, Mendeley desktopnya, kemudian add entry manually. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini tinggal kita pilih yang book. Jadi saya di sini mau memasukkan reference saya yang tipenya buku, yang saya dapatkan dari buku. Nah, di sini saya masukkan judulnya, tinggal kalian klik penelitian, Sudikdo. Kalau ada 2 penulis, 3 penulis dan lain sebagainya. Nah, di sini tinggal kalian enter. Penulis keduanya adalah Ismail. Nah, penulis keempat tinggal enter. Kalau mau menghapus tinggal backspace seperti biasa. Nah, tahunnya di sini tahunnya adalah tahun 2008.
2008. Kemudian city-nya ini adalah Jakarta. Titik 2 kita faktor-faktor Rian stunting, balita, Mas Biaro, Kapten Agun 2018. Nah, kita delete yang selebihnya. Ini sudah kita edit. Kemudian di sini URL-nya, kalau kita mau meng-add-kan URL-nya boleh gitu ya, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau sudah di Mendeley-nya ini, di Mendeley desktop sudah kita masukkan. Jangan lupa kita synchronize agar tersinkron dengan Mendeley web kita. Ini dia masih tandanya syncing ya, synchronize dia. Nah, ini sudah ada. Kalau kita mau buka, tinggal kita buka. Masih proses. Nah, ini dia sudah ada. Oke. Nah, ini bisa kita tutup, tinggal centang di situ. Nah, di sini kan tadi kita menambahkan dari yang Mendeley, bukan dari Mendeley desktop maksudnya, bukan di Mendeley web ya, yang si Medina tadi nih. Nah, kalau kita hapus, misalkan kita terhapus, kalian tidak sengaja terhapus yang si Medina tadi, ketika kalian ingin membuka di Mendeley desktop, dia ada keterangan seperti ini, unable to open this file, karena tadi kalian terhapus ya. If you have a copy of this file on your computer, you can import it via file, yaitu add file. Nah, ini tadi karena kita terhapus, kita hapus di Mendeley di folder kita tadi di Mendeley desktop. Oke, gimana caranya untuk mengembalikan file ini ke dalam desktop? Nah, di sini kan tadi kita sudah mengunggahnya ke Mendeley web ya. Nah, kalau kalian buka yang di Mendeley webnya, dia masih ada. Nah, dia akan tersinkronis dengan yang di Mendeley desktop. Oke, tapi di Mendeley desktopnya dia nggak ada nih. Caranya adalah ini, kita bisa klik yang download filenya di Medina tadi. Kalian klik download. Dia masih mendownload ya. Kemudian di sini kalian bisa synchronize. Di sini masih sinkronisasi. Nah, dia ada lagi nih. Nah, dia ada lagi, walaupun tadi sudah kita hapus di unduhan, di download kita tadi dia sudah terhapus. Ini juga kalau kita hapus nggak masalah. Nah, itulah gunanya ketika kita mensinkronisasi antara Mendeley desktop kita dengan akun Mendeley web kita. Jadi kita tidak kehilangan file kita, walaupun kita sudah kehilangan file kita di storage kita gitu ya. Nah, tapi kita tidak kehilangan file kita di Mendeley webnya gitu ya. Di Mendeley desktop tetap ada. Itu cara sinkronisasi antara Mendeley desktop dan Mendeley web. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemanfaatan Mendeley untuk bagian 2.
jadi tadi kita sudah selesai mengunduh dan menginstal Mendeley Desktop. Kemudian kita juga sudah membuat akun Mendeley di Mendeley Web. Kita juga sudah menambahkan Mendeley ke dalam Microsoft Word kita. Kemudian kita juga sudah sinkronisasi, kita sudah berhasil menambahkan file ke dalam Mendeley Desktop kita maupun Mendeley Web kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemanfaatan Mendeley bagian 2, yaitu kita akan membuat Mendeley atau daftar pustaka tadi ke dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, pertama kalian buka Mendeley Desktopnya tadi yang sudah kita kumpulkan sumber-sumber referensinya. Kemudian kalian buka yang Microsoft Word. Oke, setelah terbuka Microsoft Word-nya, oke, ini saya besarkan dulu. Nah, kalian klik di bagian menu references, ada Mendeley di dalamnya ya. Oke, nah ada dua citasi yang biasanya digunakan. Ada yang menggunakan Harvard, sistem Harvard, dan ada yang menggunakan sistem atau style Vancouver. Untuk memilih style di dalam Mendeley Desktop ini kalian bisa klik menu view. Kemudian di sini ada citation style. Jadi nanti tinggal kalian pilih kalian mau Harvard ataukah Vancouver, atau mau mengedit nanti Harvard atau citasi Vancouver yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama kita menggunakan Harvard dulu ya. Jadi nanti di sini kita pilih Harvard. Nah, yang di Word-nya juga kita pilih Harvard. Jadi nanti dia, nah ini. Jadi dia harus terkoneksi dulu dengan yang di Mendeley Desktop. Kita cek lagi yang di Mendeley Desktopnya di bagian view, kemudian citasi stylenya yaitu pilih Harvard. Kalau sudah, di sini dia nanti akan mengikuti yang Harvard. Oke. Nah, misalkan saya ada suatu kalimat yang saya ambil dari jurnal, misalkan di sini satu permasalahan gizi yang kami ini misalkan saya ambil dari satu jurnal. Bagaimana saya memasukkan atau mensitasi jurnal tersebut ke dalam karya tulis ilmiah saya? Nah, ini saya klik yang insert citation di Mendeley-nya tadi. Jadi di sini kita klik insert citation, jadi dia akan meminta kalimat ini diambil dari sumber yang mana atau referensi yang mana. Misalkan nih dari si Medi. Nah, tadi kita ambil. Ya. Nah, tinggal kita cari saja namanya gitu ya, atau kita tinggal ketik namanya. Kemudian kita pilih, ini langsung terpilih, kemudian klik OK. Nah, ini adalah penulisan yang sistem Harvard. Jadi itu caranya. Jadi ini kalian klik yang insert bibliografi ya. Jadi misalkan ini dihapus, kemudian kalian klik yang insert bibliografi di sini. Udah. Nah, ini adalah cara menginsert daftar pustaka ke dalam tugas akhir atau karya tulis ilmiah kalian. Kemudian apabila di sini ada kesalahan ya, jadi misalkan di penulisan ini ada kesalahan, kalian jangan mengedit di Word-nya ini, tetapi kalian edit di Mendeley-nya. Nah, jadi di Mendeley ini kalian edit. Misalkan di sini kalian gantikan F-nya jadi huruf besar, misalkan. Nah, ini kalau kalian buka di Word-nya, dia masih huruf kecil. Ketika kalian klik refresh, dia jadi huruf besar. Ya. Nah, jadi dia sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jadi jangan diedit di Word, tetapi dieditlah di Mendeley Desktopnya. Ini kita kembalikan ke awal, misalkan. Nah,
Di sini kita tinggal refresh. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tampilan di Mendeley desktopnya tadi. Ya, ini tinggal kita edit data justified misalkan, kemudian di kalimat kedua ketiganya kita edit untuk menjorok ke dalam gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah penulisan daftar pustaka menggunakan Mendeley ya. Di sini stylenya adalah yang Harvard. Kalau kalian ingin menggunakan Vancouver, nah dia langsung berubah menjadi Vancouver. Nah, di desktopnya tadi kalian juga bisa pilih di view, kemudian citation stylenya kalian pilih yang Vancouver gitu ya. Nah, jadi nanti dia berubah menjadi Vancouver. Kemudian kalau ada style yang belum terdapat di dalam pilihan ini, kalian tinggal klik yang more style. Nah, tinggal dicari saja di sini style apa yang mau kalian gunakan. Misalkan Vancouver. Nah, di sini Vancouver, tinggal di kemudian Harvard misalkan. Nah, di sini ada tulisannya, atau kalian menggunakan American Medical Association. Jadi di sini gunakan use this style. Klik ini baru klik done. Gitu ya. Nah, jadi itu cara memilih stylenya. Nah, jika sudah selesai dalam pemilihan style, ini kita mau mengedit. Kalau kalian lihat di pedoman skripsi, jadi silakan buka pedoman skripsi FKM. Nah, di sini ada di halaman 26 gitu ya. Untuk penulisan daftar pustaka kita menggunakan sistem Harvard. Nih, FKM sendiri menggunakan sistem Harvard. Oke. Nah, contohnya ada di sini. Ini contoh untuk penulisan sistem Harvard di FKM. Jadi kalau tadi Harvardnya dia di sini tahunnya tutup buka kurung gitu ya. Di sini dia tidak pakai tutup buka kurung. Gimana cara mengeditnya? Cara mengeditnya adalah kalian buka internet, koneksi internet. Kemudian kalian buka Mendeley desktopnya. Jadi pastikan internetnya terkoneksi ya. Kita cek dulu koneksi internetnya. Pastikan internetnya terkoneksi. Ini ya. Jadi kita cek dulu internet kita. Pastikan terkoneksi internetnya. Kalau sudah, kita buka yang Mendeley desktop, kemudian kita masuk ke view, kemudian masuk ke citation stylenya, kemudian klik yang more style. Oke. Klik yang more style. Tadi kita misalkan Harvard. Ya, tadi ada Harvard ini. Nah, ini mau kita edit. Tadi kan ini masih Harvard yang biasa ya. Ini mau kita edit. Kita klik kanan, kita pilih yang edit style. Jadi tadi kita pilih dulu style mana yang mau kita edit, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih yang edit style. Nanti dia akan masuk ke dalam webnya Mendeley. Jadi nanti kita editnya di webnya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau meng-create yang baru, kita pilih yang oke. Ya. Sudah ada, kita ganti aja nomornya jadi berapa. Nah, ini adalah cara mengedit Mendeley ya untuk style Harvard nih. Misalkan Harvard, oh ini ada nama saya, ini kita hapus dulu. Yang ini coba kita hapus, klik kanan, kita uninstall. Oke, jadi ini akan kita edit stylenya. Jadi bukan yang
ada nama saya ya. Kalau ada nama saya itu berarti style itu sudah diedit oleh saya gitu ya. Kita open aja existing stylenya. Kita tunggu untuk dia buka. Jadi ini untuk mengedit ya. Oke aja. Udah, kita cari aja name-nya yang mana yang mau kita edit stylenya gitu ya. Nah, di sini dia ada search by name. Di sini kalian ketikkan Harvard. Nah, Harvard itu ada banyak pilihannya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini. Ini saya besarin ya. Nah, di sini jadi bisa kalian lihat. Kalian mau gunakan yang mana nih? Ini dia inline citation-nya, ini artinya dalam kalimat. Kemudian di sini ada yang bibliografinya, ini berarti daftar pustakanya, penulisannya akan seperti ini, gitu ya. Nah, ke bawahnya bisa kalian pilih nih, dia banyak nih untuk yang Harvard. Vancouver juga banyak. Jadi tinggal kalian pilih mau yang gimana sih penulisan dari inline citation-nya atau bibliografinya. Tinggal kalian pilih ke bawah. Oke. Nah, misalkan kita mengedit yang pertama aja ya. Kita sesuaikan dengan panduan FKM misalkan. Nih ya, kita mau menggunakan yang ini. Kita tinggal klik yang edit di sini. Jadi banyak ya Harvard ini apa namanya itu tipe-tipenya banyak gitu ya. Kalian gunakan yang mana, kita sesuaikan dengan panduan atau pedoman penulisan skripsi. Oke, ini sudah kita buka ya. Jadi kita tunggu dia untuk membuka stylenya. Boleh, oke. Nih. Kita tunggu sebentar ya, dia masih merequest. Kita oke kan. Tadi itu kita pilih dulu tadi ya, seharusnya nggak apa-apa. Jadi ini dia balik ke search name lagi, kita cari tadi Harvard. Oke, ini kita edit misalkan. Kita tunggu. Kemudian oke. Dia masih waiting ya. Nah, ini kita create aja deh. BD ini ya. Nah, oke, kalau sudah ada kita ganti 3. Nah, ini dia tampilan seperti ini sampai terbuka seperti ini ya. Nah, di sini ada nama saya karena yang mengedit ini adalah saya gitu. Nah, sekarang kita edit nih. Ini adalah di inline citasinya, apakah mau seperti ini, nama, koma, segala macam gitu kan. Nah, atau kita mau ganti nih n-nya ini jadi simbol. Jadi kalian di sini ada pilihan di sebelah di sini ya. Sini saya tunjukkan, saya perbesar dulu. Di sebelah di sini ada, kalau kalian perhatikan, sini kita inikan dulu ya, kita perkecil. Di sini ada inline citation, ini untuk di penulisan draftnya gitu ya, dalam kalimatnya. Kemudian di sini ada yang bibliografi, ini untuk penulisan daftar pustakanya. Oke, nah jadi kalian pilih yang inline citation ini gitu ya, nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian klik di sini, nah di sini dia nama belakang ya, koma, tahun. Oke, kalau n-nya ini mau diganti dengan simbol ya, bisa kalian klik yang di sebelah sini, name-nya diganti dengan, ini saya perkecil dulu biar kelihatan. Nah, di sini kalau kalian tadi kan dia di sini ya awalnya. Kalian mau ganti n-nya ini jadi simbol misalkan. Nah, di sini klik yang name-nya di sini di bawahnya di bagian inline citation ini, diganti n-nya di sini. N-nya jadi misalkan simbol. Jadi nanti penulisan daftar pustakanya untuk 2 penulis adalah pakai simbol. Oke. Nah,
di inline-nya, di kalimatnya ya. Nah, di sini tetap nih tahunnya. Udah. Kemudian kalau untuk yang bibliografinya, biasanya kalau inline citation nggak ada masalah ya. Nah, di bibliografi ini kita harus sesuaikan dengan pedoman Unsri nih, panduan penulisan skripsi dari FKM ya. Nah, jadi ini kita sesuaikan. Di sini dia tahunnya nggak ada tutup buka kurung ya. Kemudian di sini dia titik ya, sini udah benar ya, titik. Jadi kalau kalian lihat di sini, saya besarkan dulu. Sini udah titik nih. Oke, nah ini yang mau kita ganti ya. Yang yang tahunnya ini mau kita ganti penulisannya, ini ada di bibliografi. Nah, sekarang kita buka bibliografi kita untuk yang tahun. Ini kita arahkan ke bibliografi untuk yang tahunnya. Ini name. Kemudian di sini ada tahun ya. Nah, di tahun ini kalau kalian lihat di bagian bawah ini ya, dia di sini ada buka tutup kurung nih, ada di prefiksnya, prefiks dan sufiksnya. Di mana sih? Nih ya. Masih Bu di bawah ini tadi. Nah, di sini. Di sini ada prefiks dan sufiksnya. Ini tinggal kita hapus. Nah, dia akan sesuai dengan panduan kita. Nih, nggak ada tutup buka kurungnya, kemudian dikasih koma. Berarti sufiksnya kita buat koma. Dah, dia udah sesuai. Udah koma gitu ya. Nah, kemudian kalau balik lagi ke nama tadi ya, di nama tadi itu ada pilihan at all. Nih, di bagian nama tadi ya, ini ada at all-nya ya, ini terms at all. Nah, di nama tadi sini, di bibliografi tadi untuk nama ini, ketika dia menggunakan at all, dia minimal berapa author. Kalau kita di panduan kita itu 3 author, dia nih lebih dari 3 pengarang di at all, berarti minimal harus ada 3 pengarang. Nah, di sini kita gunakan yang kita pilih yang 3 pengarang. Jadi at all-nya itu minimal 3 pengarang. Nah, kalau sudah itu kan. Nah, oke, kemudian kita tadi masuk ke tahunnya ini tadi ya. Tahunnya ini sufiksnya kita buat koma, dia makanya koma di sini. Kemudian di judulnya ini dia kalau dia jurnal, judulnya dia ada titik koma 1 ya, koma 1, baru di sini ada koma lagi. Oke, kita lihat di sini di bibliografinya untuk di titles. Di sini ada year-nya, kemudian di sini ada titlesnya di bagian grup ya. Di titlesnya ini, oke, di sini. Nah, di sini itu dia titlenya long gitu ya. Kita boleh ganti hurufnya, penulisannya. Misalkan penulisannya adalah title, jadi dia seperti ini penulisannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada jurnalnya ya. Nah, jadi klik aja di situ, nanti dia di bibliografinya tinggal diarahkannya. Nah, jurnalnya itu kalau di pedoman kita dimiringkan. Oke, udah sesuai. Nih ya, dimiringkan. Nah, untuk volumenya di sini, nih di bagian volume ini, dia mintanya di jurnal di pedoman kita adalah volume titik berapa, nomor berapa gitu ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Di sini tinggal kita ganti di prefiksnya, kita ganti volume titik, kemudian spasi, di sini kita ganti dulu. Nah, jadi spasi nomor berapa ini kan. Nah, baru untuk yang page-nya, halamannya berapa sampai berapa titik. Oke, ini udah sesuai ya, page-nya berapa sampai berapa. Nah, di sini ada ini, ada
untuk yang linknya ya. Nah, ini jangan kita berikan doi, tapi nah if doi-nya kita ganti, kita klik di sini. Tetapi kita maunya URL misalkan. Nah, sini kita ganti URL. Kita cari URL di sini. Jadi kita menggantinya dengan URL. Nah, ini URL. Ya, jadi nanti dia yang terlink adalah URL. Nah, di sini variabelnya kita ganti. Kita ganti adalah dengan URL. Nah, URL-nya mau yang long seperti ini gitu ya, atau dia yang short. Nah, kita ringkas. Ya. Nah, kalau ini prefixnya kita hilangkan aja. Kita nggak mau pakai yang doi tadi ya, tapi kita mau pakainya yang URL. Di sini kan kita sudah berikan variabelnya adalah URL. Oke, presentnya. Nah, di sini kita pakainya adalah URL, yang doi-nya ini kita hapus. Oke, jadi dia URL saja variabelnya. Nah, oke. If URL variabelnya apa, nanti dia akan buatkan adalah URL. Nah, di sini nanti ada darinya ya, tulisan darinya untuk yang di URL ini gitu ya. Nah, itu kita buka di bagian value-nya di sini. Oh, bukan, di makro dulu ya. Jadi nanti kita ini variabel. Oke, nanti ini kita copy aja ke ini ada ini URL ya, jadi nanti ini tinggal kita hapus aja. Ini boleh kita nonkan deh. Ini kan tadi yang doi ya, ini kita bisa hapus. Ini juga bisa kita hapus ya, atau jadikan makro aja. Nah, jadi nanti dia ini ada available-nya jika yang URL. Ini boleh kita kurangi aja ya, ini bisa kita hapus nantinya. Ini tadi yang doi tadi kita ini nggak usah kita include-kan ya. Nah, jadi kita ini pakai yang URL, kemudian yang available-nya ini kita ganti value-nya jadi dari misalkan. Jadi nanti dia di sini berubah dari mana gitu ya, darinya. Sufiksnya nggak usah. Oke. Nah, untuk URL variabelnya kita mau yang long atau yang short ya. Boleh kita shortkan. Kemudian untuk yang aksesnya ini boleh kita ganti dengan makro ya. Kita ganti dengan makro di date-nya ini. Oke, tunggu. Dia di sini belum terkoneksi if URL-nya ya. Nanti kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini URL-nya udah short. Kemudian di sini teksnya date-nya di sini, date-nya kita. Nah, ini kita gunakan yang Torrens ini ya, tinggal kita arahkan ke situ, kita edit citasi. Kita gunakan yang Torrens tadi yang di bawah ini. Nah, ini sudah ada nih. Tadi kan kita gunakan yang ini ya, volume 1 nomor berapa, halaman berapa sampai berapa. Oke, judulnya ini. Nah, ini sudah sesuai.
Ya, ini tanggal aksesnya tadi. Oke. Nah, oke, kalau kita mau ngedit itu halamannya belum lengkap misalkan. Dia tinggal kita cari aja di sini dia halaman berapa sampai berapa. 669. Oh, dia nggak ada halamannya. Oke, berarti sudah sesuai. Nih ya. Tadi. Nah, ini sudah sesuai nih. Jadi, begitu cara mengedit apa namanya itu? Style Harvard ataupun Vancouver sesuai dengan pedoman atau panduan skripsi dari FKM ya. Jadi di sini nih dia sudah add all karena kan tadi 3 ya. Nah, jadi dia sudah sesuai. Oke. Nah, baik, saya sudah selesai menyampaikan materi mengenai pemanfaatan Mendeley. Jadi nanti silakan kalian ulangi lagi dalam pembuatan daftar pustaka nantinya, baik citasi ataupun bibliografi. Saya cukupkan, terima kasih untuk hari ini. Selamat berlatih, diulang-ulang terus gitu ya, karena ala bisa karena biasa. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.